Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Hari ini aku mau sharing ke kalian terkait tips menyelesaikan skripsi ataupun tugas akhir dalam kurun waktu dari 1 bulan. Oke, tapi sebelum aku sharing itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Oke, langsung aja. Jadi yang mau aku sharing kali ini ke teman-teman adalah terkait tips and tricks. Enggak tips and tricks sih, tips aja kali ya. Tips yang mau aku sharingkan gimana sih caranya menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Nah, sebenarnya sih ini yang mau aku sharingkan aja ke teman-teman. Ini bukan trik ya, semua orang pasti bisa melakukannya. Kalau yang pertama, teman-teman harus punya niat dulu, punya niat, punya tekad yang kuat. Kalau teman-teman tuh emang bener-bener pengen cepat lulus, pengen lulus kuliah tepat waktu, itu yang paling penting. Karena berawal dari niat, berawal dari tekad gitu, insya Allah yang lainnya itu akan mengikuti. Mulai dari semangat teman-teman, kemudian semangat bimbingannya, semangat nanya-nanya ke kakak kelasnya, dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman harus punya niat dulu nih. Punya niat, kalau gue pengen lulus tepat waktu, kalau gue pengen ngerjain skripsi kurang dari 1 bulan, entah itu 1 minggu ataupun 2 minggu, itu debak banget gitu loh ya. Kemudian yang kedua adalah membuat target. Entah itu kalian punya caranya masing-masing ya dalam membuat target. Nah, yang mau aku sharingkan, kalau target dari diri aku gitu pas aku ngerjain sesuatu, entah itu ngerjain tugas akhir ataupun tulisan lainnya gitu, aku biasanya ditarget dalam waktu 1 hari aku harus nulis, nggak itu harus, mau kalian separagraf pun atau sekalimat pun, intinya harus. Itu contoh kecilnya ya. Misalkan nih kalian punya target ngerjain skripsi itu kan 60 halaman, misalkanlah skripsi atau tugas akhir itu katakanlah minimalnya 60 halaman. Ya sehari kalian harus bisa mendapatkan minimal itu dua lembar lah. 2 lembar dengan udah sesuai kriteria. Kriteria penulisan, jadi udah bisa diraba-raba lah gitu ya, berapa nih kira-kira dalam sehari bisa menghasilkan tulisan. Intinya dalam sehari kalian jangan pernah bolong nggak nulis separagraf, itu pun itu udah masuk ke dalam target kalian gitu loh. Jadi itu yang pertama, kalian harus bikin targetnya seperti apa itu tergantung ke diri kalian masing-masing, semampu kalian masing-masing. Kalau mampunya memang separagraf ya udah nggak apa-apa gitu, intinya harus ada target yang dicapai pada hari itu. Itu yang kedua ya, membuat target. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah selain tadi niat, target, yang ketiga adalah banyak bertanya kepada kakak tingkat ataupun kakak kelas. Nah, ini yang paling penting nih. Dulu pada saat aku belum punya gambaran terkait apa yang namanya tugas akhir lah, skripsi lah, itu jujur aku bawel ke kakak kelas, aku nanya-nanya ke semua orang. Bahkan itu pada saat aku belum mengerjakan skripsi ataupun mengerjakan tugas akhir. Itu pada semester-semester yang emang kayaknya udah menuju tugas akhir tuh kayak semester 5, itu udah mulai nanya-nanya, udah mulai baca-baca, udah mulai cari-cari, jadi pada saat kita memasuki semester yang memang sudah semesternya mengerjakan tugas akhir, kita nggak bingung lagi karena kita kan sebenarnya udah sharing, udah sering nanya-nanya, udah sering baca-baca juga. Itu sih kalau kata aku penting banget gitu, kita bertanya kepada kakak tingkat ataupun kakak kelas yang udah berpengalaman dalam menulis tugas akhir, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang paling penting juga, sangat-sangat penting. Biasanya tatkala pemula ataupun ya pemula lah ya dibilangnya, yang baru mengerjakan tugas akhir, itu pasti nggak pasti juga sih, tentunya gitu ya, tertujunya itu hanya ke satu judul gitu loh ya, judul gitu. Itu tolong hindari banget pada saat kita menulis apapun, entah itu menulis artikel, entah itu menulis tugas akhir atau menulis paper, itu jangan tertuju kepada judul terlebih dahulu. Aduh, judulnya apa ya? Itu jangan, sehingga dari judul aja kalian udah bingung gitu gimana nulis isi-isinya ke yang lain, runtutannya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya gitu. Pada saat udah mikirin judul aja udah pusing. Nah, itu jangan, hindari kalian pada saat menulis udah memikirin judul.
Lalu apa dong Kak kalau misalkan bukan judul? Judul itu bisa setelah jadi tulisan itu bisa nanti akan tumbuh judul. Apa yang harus teman-teman cari adalah gambaran umum ataupun tema besar dari karya yang akan teman-teman tuliskan gitu. Misalkan nih teman-teman memang ingin fokus, kalau misalkan dalam bidang ekonomi teman-teman ingin fokus di bidang pajak misalkan nih ya, di bidang pajak, ya udah kita fokus di pajak gitu loh. Kita cari bahan-bahan terkait pajak, itu yang pertama terlebih dahulu ya. Jangan dulu teman-teman mikirin judulnya apa, ininya apa, enggak. Teman-teman cari dulu, kaji dulu. Terus pertama teman-teman cari pengertiannya, cari dasarnya, regulasinya seperti apa, perkembangannya, teorinya seperti apa, kemudian data-datanya seperti apa. Nah itu kalau sudah menemukan hal-hal itu, udah sering baca buku-buku dari yang lain juga, nah itu kayaknya bakal mudah banget kalau menurut aku ya. Mudah banget buat teman-teman ngembangin judul itu tadi nantinya. Setelah udah punya gambaran umum, udah mulai nulis bab 1, udah punya latar belakangnya nih, insya Allah teman-teman bakal kesananya tuh bakal apa, slow aja gitu. Seiring berjalannya waktu akan cepet beres kayak gitu. Itu sih apa ya, tips yang mau aku sharingkan. Sebenarnya nggak ada tips yang luar biasa yang seperti apa, cuman itu yang paling apa, yang paling aku senengin, nggak aku senengin ya, aku senengin banget gitu loh pada saat aku ngerjain skripsi adalah tadi gitu loh. Pertama yang aku sharing adalah niat, yang kedua adalah membuat target, yang ketiga adalah rajin bertanya kepada kakak tingkat yang sudah berpengalaman, itu penting banget. Kemudian yang keempat adalah jangan fokus kepada judul tapi kepada gambaran umum atau tema besar, tulisan ataupun tugas akhir yang akan kalian selesaikan. Kemudian yang terakhir banget nih adalah rajin bimbingan dengan dosen pembimbing. Karena serajin-rajinnya kalian nulis udah sampai akhir, kalau kalian gak pernah bimbingan itu gak akan ada hasil. So yuk kerjakan skripsi kalian mulai dari sekarang dan rajin bimbingan kepada dosen pembimbingnya masing-masing. Ya mungkin itu aja tips singkatnya dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung via kolom komentar. Ya cukupkan sekian dari aku. Nantikan video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.